Yuk kita terbang bersama Tuhan Nanda. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dan firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang. Ayo semuanya tangannya anak-anak. Tinggi di awan. Yang di rumah direntangkan semuanya. Bersama-Mu Oke. dalam kemuliaan. Haleluya. Dan firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dan firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Maka segala rancangannya, rencananya, karyanya bagi kita adalah sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat sore anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali sore hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Tante harap semuanya tidak ada yang jalan-jalan. Semuanya bisa mempersiapkan hatinya, mempersiapkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sore hari ini firman Tuhan temanya apa ya? Temanya, anak bisa lihat di sini. Temanya adalah iri hati dan perbantahan. Kita baca yuk ayatnya ya.
Ayatnya ada di Yakobus 3 ayat 16. Demikian bunyinya, anak-anak. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oh, ini ya, iri hati. Nah, di dalam terjemahan lama, terjemahan yang lain, anak-anak, ayat yang sama bunyinya demikian. Ini ayatnya sama, Yakobus 3 ayat yang ke-16, bunyinya demikian. Karena barang di mana ada perasaan yang dengki itu iri ya, dan perbantahan. Nah, nih diambil dari kata ini, perbantahan. Disitulah huru-hara. Huru-hara itu kekacauan. Dan segala perbuatan yang jahat. Oh, jadi sore hari ini kita akan belajar dua hal, anak-anak ya. Yaitu iri hati dan perbantahan. Iri hati atau bisa dikatakan dengki, dan satunya perbantahan. Nah, apa sih yang dapat kita simpulkan di dalam ayat ini? Ayat ini berkata apa? Iri hati dan perbantahan menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Tapi bukan cuma itu, anak-anak. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, bahkan di sini dikatakan apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi iri hati dan perbantahan atau perselisihan ya, itu ternyata bisa membawa ke neraka, anak. Bisa kehilangan bagian kerajaan Allah, sehingga masuknya nggak ke surga, tapi kemana? Ke neraka. Wah, sebab itu anak-anak, sore hari ini kita akan belajar kenapa kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh bantah-bantahan, ya, supaya apa? Nih ayat ini, ayat yang mengerikan itu dihindarkan dari kita, ya. Jadi Tante harap semuanya dapat belajar sore hari ini bahwa kita jangan sampai iri hati, jangan sampai ada iri dalam hati, jangan sampai ada perbantahan dalam mulut kita, ya. Nah, sekarang Tante lanjutkan. Kalau di sini sudah jelas dikatakan, orang iri hati dan perbantahan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tante akan beri contohnya. Tokoh di Alkitab. Siapa tahu nih? Betul sekali. Kain dan Habel. Kain dan Habel. Kalau anak lihat di sini, siapa ingat? Kain pekerjaannya apa? Iya betul. Kain ini seorang petani. Dia mengolah tanah, mendapatkan hasil dari tanah, bercocok tanam. Tapi kalau Habel, dia seorang gembala peternak. Dia menghasilkan, dia memelihara binatang-binatang ternak. Nah, kalau di Kejadian kalian bisa baca di situ. Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Nah, pada waktu itu siapa ingat? Siapa yang diterima korban persembahannya? Betul, Habel diterima karena dia mempersembahkan lemak dari domba yang menimbulkan kesenangan hati Tuhan, sehingga Tuhan menerima persembahan dari Habel. Pada saat itu anak-anak, ini kakaknya si Kain ini iri. Dia lihat, loh, kok punya adikku diterima sama Allah, punya aku kok enggak ya? Timbul iri. Nah, kalau sudah iri, akhirnya dia jadi marah. Setiap ketemu adiknya, lihat, mukanya gak ada baik-baiknya, mukanya cemberut, mukanya marah. Dia jadi marah kalau ketemu adiknya. Nah, dan lama-lama apa? Dia bunuh Habel. Dia membunuh Habel. Pada waktu ini terjadi, anak-anak, lihat ya,
dimulai dari rasa iri hati. Timbul marah dan akhirnya jadilah dia membunuh adiknya. Timbul berbagai macam perbuatan jahat. Hanya gara-gara apa? Iri. Nah, sekarang setelah dia melakukan ini, anak-anak ingat, Tuhan bertanya kan pada Kain, Kain, di mana Habel adikmu? Wah, dia kaget dan dia ketika ditanya, dia membantah, loh, masakan aku yang menjaga adikku? Katanya begitu anak-anak. Dia menyangkal perbuatan jahatnya. Dia membantah apa yang ditanya Tuhan. Ini menyebabkan apa? Tuhan marah nih. Waduh, sudah membunuh, dia membantah lagi. Akhirnya sama Allah dihukum anak-anak. Kalian bisa lihat di sini. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain. Bahkan Kain akhirnya menggembara. Dia ini dikatakan di sini tidak mendapatkan berkat dari Allah. Gara-gara apa tadi awalnya? Iri hati. Nah, contoh kedua sekarang. Siapa ingat ini? Yang bisa baca langsung tahu ya. Ini adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau tadi saudaranya cuma satu, Kain, saudaranya Habel. Ini Yusuf punya banyak saudara. Saudaranya semuanya iri anak-anak terhadap Yusuf. Karena apa? Karena ayahnya mencintai Yusuf. Dia dibelikan apa itu? Jubah yang bagus, jubah yang indah. Coba lihat wajahnya dari saudara-saudaranya. Nggak ada yang senyum anak-anak. Semuanya wajahnya remut, semua wajahnya marah, semua wajahnya masam, semua wajahnya jadi benci. Gitu ya, sinis. Mereka iri terhadap si Yusuf. Kalau kalian lihat itu saudara-saudaranya sudah mulai, ini Yusuf. Ini memang ya Yusuf ini. Lihat, papa memberikan jubah yang bagus untuk dia. Nah, anak-anak ingat ceritanya? Pada waktu Yusuf mengunjungi kakak-kakaknya, disuruh papanya, apa yang terjadi? Dia, bajunya diambil, dimasukkan, dikoyak-koyak, dimasukkan dalam darah binatang. Yusufnya dimasukkan ke lubang sumur. Ingatnya ceritanya? Pasti ingat anak-anak. Tante yakin anak-anak sering ini dengar cerita ini dari sekolah minggu, dari guru sekolah minggu, baik dari mama, papa. Sering ya di sekolah juga ya mendengar ini. Ketika Yusuf akhirnya dijual dan akhirnya pindah ke Mesir dan dia menjadi berhasil. Itu anak-anak bisa baca sendiri ya nanti ya kisahnya. Kalau lu tante lupa, tante nggak apa-apa, baca lagi nanti ya. Nah, pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur, ini saudara-saudaranya pulang, pura-pura mereka ini, pura-pura apa tuh? Pura-pura mereka ini bersedih, bilang, Bapak, bilang sama papahnya, Yusuf diterkam binatang buas, ini bajunya. Oh, masih ingat ceritanya? Dan ini bapaknya ini sedih ya, Bapak Yakub ini nangis, aduh anak yang aku sayangi mati. Padahal enggak. Nah, lihat. Pada waktu bapaknya tanya, lu di mana adikmu? Mereka membantah. Mereka bilang pura-pura. Tidak tahu pura-pura bahwa Yusuf itu mati. Padahal mereka yang mencelakai anak-anak. Nah, mereka membantah pada waktu papanya tanya. Mereka menyangkal. Mereka bilang, wah gak tahu. Bilang kalau Yusufnya mati. Padahal enggak ya. Nah, kalau kalian terakhir ceritanya pasti tahu ketika akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, mengampuni saudara-saudaranya. Di sini apa yang kalian lihat? Saudara-saudaranya mengalami apa, Nana? Kelaparan. Tapi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia akhirnya, kalau kalian bisa baca, pada akhirnya
saudara-saudaranya ini menyembah kepada Yusuf. Mereka memerlukan bantuan dari Yusuf. Yusuf sekarang jadi orang hebat. Tapi saudaranya lihat ini, mereka kelaparan anak-anak ya. Iya. Nah, dua contoh ini siapa tadi? Kain dan Habil, satu Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini cerita yang menggambarkan bahwa mereka ini iri hati dan terjadi perbantahan. Anak-anak, kita akan bahas satu persatu dari dua hal ini. Yang pertama adalah tentang iri hati. Kita baca ya. Ayat ini, Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu gambarnya, tulang yang busuk. Tulang yang busuk itu anak-anak berarti apa? Sakit ya. Kayak sakit itu kayak kanker gitu anak-anak. Mengerikan sakitnya. Mengerikan kayak monster. Karena apa? Karena sakit sekali tulang yang busuk ini. Dan itu cepat sekali membuat orang menjadi menderita karena kesakitan. Iri hati seperti itu anak-anak. Iri hati ini membusukkan tulang, membuat menderita. Bahkan ayat tadi dikatakan apa? Dapat menimbulkan kejahatan yang lain. Nah, apa sekarang yang sering kali membuat iri hati? Apa sih yang anak-anak sering lihat atau dengar? Kok bisa iri itu kenapa sih? Nah, ini nih. Ada beberapa hal anak-anak. Kayak ini contohnya. Kadang-kadang lihat, loh, temanku kok punya itu ya, makanannya enak, aku loh ndak punya. Terus iri hati, dia lihat, wah, dia punya tas yang bagus, dia punya sepatu yang bagus. Dilihat, loh sepatuku kok begini, waduh tasku kok begini. Kemudian dia lihat lagi, wah, itu makanan temanku ya, enak, makananku cuma ini, dibawain bekal cuma telur. Dia apa itu? Bulgogi. Nah, misalnya begitu. Seringkali ini bisa menimbulkan iri anak-anak. Yang dia punya, aku enggak punya. Dia punya banyak, aku punya sedikit. Nah, ini bisa menimbulkan iri hati. Hati-hati, ya. Kalau sudah seperti ini, lihat wajahnya, tidak ada manisnya sama sekali. Cemberut. Dia merasa, lihat wajahnya masam, ya, karena iri hati. Karena enggak suka melihat orang lain punya sesuatu yang bagus. Apalagi yang bisa menyebabkan iri? Ada kalau anak yang melihat anak lain lebih pintar, lebih cantik, lebih baik. Akhirnya jadi iri hati seperti ini. Ajak temannya, lihat tuh. Itu lihat, belajar terus. Karena dia lihat, itu pintar. Ada yang iri karena lihat orang lain lebih pintar, lihat temannya lebih cantik, lebih cakep, jadi iri hati. Nah, Tante harap tidak ada ya semuanya yang seperti itu. Tadi barang yang dipunyai aku ndak punya, itu lebih pintar, wah dibanding dengan kita, waduh ini bisa iri. Ada juga loh yang seperti ini juga anak-anak. Dia selalu dipuji terus. Adikku itu selalu dipuji terus. Temanku itu loh selalu dipuji-puji oleh guruku. Aku nggak pernah. Aku jarang sekali dipuji sama mama sama papaku. Lihat wajahnya. Ada nggak yang manis? Nggak ada yang misalnya ditekuk. Wajahnya masam. Kalau sudah wajahnya seperti ini, berarti ini tandanya iri hati anak-anak. Iri melihat orang lain dipuji-puji. Ingat seperti Raja Saul. Raja Saul juga demikian. Pada waktu Daud dipuji-puji, Raja Saul jadi iri hati. Nah ini sama nih kayak ini. Dia iri ketika lihat orang lain dipuji-puji dibanding dia. Nah, sudah ada, kalau kalian lihat, sudah ada adik kakak yang kadang-kadang seperti ini anak-anak. Melihat, loh
kakakku, adikku, seringkali mama memuji. Aku nggak pernah dipuji, akhirnya jadi wajahnya ini masam, kemudian uring-uringan, marah terus. Hati-hati loh, juga seperti ini nih. Pada waktu ikut lomba, lihat temennya atau orang lain, lo kok menang, aku kok nggak menang. Padahal aku sepertinya lebih bagus, sepertinya aku lebih bisa, tapi kenapa dia yang menang? Dia iri hati. Lihat wajahnya. Wajahnya juga masam kan? Melihat temannya, dapat piala, dapat hadiah. Wajahnya masam. Ini tanda iri hati. Ada juga yang seperti ini, anak. Nah, dia lihat, dia merasa, wah, saudaraku lebih disayang sama papa mama. Seperti tadi saudaranya Yusuf tadi ya. Merasa, Yusuf lebih disayang sama papa, lebih disayang sama Yakub. Ini juga wajahnya lihat sedih anak-anak. Saudaraku lebih disayang sama papa mama, mesti sedikit-sedikit ditolongin. Padahal adiknya masih kecil, masih bayi, dia sudah besar, tapi masih iri sama adiknya. Adikku digendong-gendong, aku nggak pernah digendong. Nah, dia sudah besar, adiknya masih bayi. Mama kalau gendong mesti adik bayi ya. Kalau sudah besar, mama ajarkan biasanya untuk mandiri ya. Nggak digendong-gendong lagi kan. Malu ya kalau sudah besar masih minta gendong. Nah, ini kadang-kadang bisa menimbulkan iri hati. Merasa saudaranya lebih disayang sama papa mamanya. Hati-hati anak-anak ya. Tadi dikatakan kalau iri hati tidak masuk dalam surga, tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Loh, hati-hati, bisa hilang nanti surga kita gara-gara iri hati. Ya, untuk melanjutkan ini, tapi Tante mau tunjukkan dulu sebuah video di mana ada saudaranya yang satunya punya banyak piala, adiknya nggak punya piala. Nah, pada waktu dia iri pada kakaknya, wah, ternyata itu seperti banyak setan-setan anak-anak. Merasa, dia seperti diterkam wajahnya menjadi marah, dia menjadi uring-uringan. Kita lihat ya videonya ya. Yuk bersama-sama kita lihat.
Gimana anak-anak? Kalian tadi sudah lihat kan? Akhirnya adiknya merubah rasa iri menjadi apa? Sayang. Yang tadinya I hate you, akhirnya dia bilang I love you sister. Dia bilang aku mengasihimu, dan akhirnya mereka kembali berbaikan rukun. Sudah nggak ada lagi iri hati, berubah menjadi kasih sayang, berubah menjadi mengasihi. Ketika berubah, makanya rumah itu mendatangkan berkat anak-anak. Dan mereka berdua tentunya tante yakin kalau hidup rukun bersama saudara itu indah anak-anak ya. Oke, nah ini bagaimana cara menghilangkan iri hati? Yang pertama, harus selalu bersyukur ya. Atas apapun keadaan kita harus bersyukur. Senang ataupun susah, kita harus bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi semuanya pada kita. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita, memberikan pada kita kepandaian, memberikan pada kita kesehatan, banyak, pokoknya semua yang ada pada diri kita itu diberi oleh Tuhan. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kalau kita mau selalu bersyukur, maka iri hati akan pergi. Ya, akan pergi, berubah menjadi hati yang bersyukur. Yang kedua, tahu bahwa Tuhan itu punya rencana atau berkat yang berbeda-beda pada setiap orang. Jadi anak-anak, Tuhan itu tidak memberikan yang sama, enggak. Tuhan itu pada setiap orang punya rencana yang berbeda. Pada setiap orang dia memberi berkat yang berbeda. Jadi nggak boleh iri. Itu Tuhan yang mengatur. Tuhan yang sudah memberikan bagian-bagiannya. Kita nggak boleh iri anak-anak ya. Kita tahu, oh iya ya, Tuhan itu yang memberikan, yang punya rencana yang pada setiap orang itu beda-beda. Berkat pada setiap orang itu beda-beda. Kalau kita tahu ini, maka sudah pasti nggak iri anak-anak, ya kan? Yang ketiga, kita harus taat pada firman Tuhan tentang rendah hati, tentang penguasaan diri. Ketika anak dengar firman Tuhan, tahu, kita harus lakukan, ya. Kemudian yang keempat, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, membandingkan itu apa sih tante? Membandingkan itu begini, anak-anak, lu punyamu, lu kamu kok dapat bakpo besar, bakpoku kok kecil. Nah itu membandingkan dengan orang lain, membandingkan diri kita ini dengan miliknya orang lain, membandingkan, loh kamu kok lebih tinggi, aku kok lebih pendek, membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita membandingkan anak-anak dengan orang lain ya. Sekali lagi, karena Tuhan punya berkat atau bagian pada setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kelima, seperti tadi, video tadi, memiliki kasih. Ketika iri hati dirubah menjadi kasih, maka hilang sudah irinya. Jadi mengasihi. Ketika anak punya hati yang penuh kasih, pasti tidak lagi iri hati ya. Dan harap semuanya menghilangkan keiri-iri semuanya, sehingga wajahnya masam itu semuanya hilang, dihilangkan dengan kasih dan berubah menjadi wajah yang sukacita ya. Oke, semuanya bisa? Tante yakin semua pasti bisa. Nah, yang kedua, tentang, kalau tadi iri hati, yang kedua ini tentang apa? Perbantahan. Tuh dilihat gambarnya. Apa ini? Anak yang bantah sukanya. Amsal 18 ayat 6a berkata, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Bebal itu apa sih anak-anak? Bebal itu bodoh. Iya, bibir orang bodoh menimbulkan perbantahan. Suka membantah. Anak-anak, tante yakin semua anak di sini semua pinter-pinter, good. Jadi kalau good dan pinter berarti tidak ada perbantahan. Bibirnya ini selalu mengucapkan berkat, bukan membantah. Apalagi membantah papa, membantah mama, membantah guru. Hati-hati. Mulut ini
harus dijaga. Kita lihat ya. Nih, gambar ini. Lihat. Perbantahan itu artinya apa? Artinya melawan, anak-anak. Perbantahan ini melawan, menentang. Kemudian apalagi menyangkal seperti tadi ya. Ketika Kain ditanyai, ketika saudara-saudaranya Yusuf ditanyai, mereka menyangkal, mendebat. Nah, inilah perbantahan. Apalagi kalau diberitahu, dinasehati papa mama, dinasehati ibu guru, dinasehati orang lain yang lebih tua, anak-anak nggak suka terus membantah yang dikatakan mereka. Nah, hati-hati. Tadi dikatakan kalau perbantahan itu terjadi karena bibir orang bebal. Nggak mau ya, nggak ada yang bebal di sini. Semuanya pinter, jadi tidak ada yang membantah. Oke? Nah, anak-anak, cara menghilangkan perbantahan gimana? Ya, yang pertama, menjaga mulut dan bibir. Kalau mau melihat masa depan yang bagus, berarti harus menjaga mulut, menjaga lidah ya. Di Amsal 13 ayat yang ketiga. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya. Kalau mementingkan diri sendiri, semuanya mau menang sendiri, wah itu bisa jadi perbantahan, tidak mau disalahkan. Kalau misalnya ada yang marahin, tidak mau disalahkan. Lu kok aku lagi? Kok aku sih? Nah, itu namanya perbantahan, membantah. Anak-anak, kalau orang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, pasti mulutnya ini tidak suka berbantah-bantahan, ya. Nah, apalagi dengan orang tua. Dan yang ketiga, mau dipimpin Roh Kudus. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, berarti hatinya apa? Penuh kasih, lemah lembut. Tidak akan ada perbantahan. Ya, Tante harap semuanya di sini belajar. Kita akan hilangkan iri hati, kita hilangkan perdebatan, perbantahan, sehingga kita punya bagian dalam kerajaan Allah. Tante harap semuanya anak-anak di sini belajar sore hari ini. Yang selama ini, oh iya, aku ini kalau lihat itu kok jadi mangkel ya, jadi marah ya. Hati-hati loh, itu bisa iri hati loh. Atau misalnya, oh kalau lihat ada orang itu dikit-dikit aku disalahkan, aku jadi marah, aku teriak. Nah, itu membantah loh. Ya, harus berubah tabiatnya. Ya. Oke. Anak-anak, ini ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di Yakobus 3 ayat 16 sesuai dengan ayat yang kita pelajari hari ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita ganti iri hati ini menjadi hati yang penuh kasih. Dan itu caranya gimana tadi? Mengucap syukur, tidak membandingkan dengan orang lain. Kemudian apalagi? Taat firman Tuhan. Ingat tadi ya? Nah itu yang akan merubah. Kita juga tidak mau untuk berbantah-bantah. Ya, anak-anak harus belajar untuk mau dipimpin Roh Kudus. Hidup kita akan baik dan kita akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yuk, kita akan akhiri pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang lama, anak-anak, yaitu Beri Syukur, Beri Syukur. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Kalau kita sudah mengucap syukur, maka tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi muka masam, tidak ada lagi wajah cemberut. Semuanya bersukacita karena hatinya penuh kasih, penuh ucapan syukur. Yuk, kita nyanyi yuk. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur.
segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Jika Tuhan sudah menolong kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyimpan firman-Mu dalam hati kami, sehingga bertumbuh besar, sehingga berbuah-buah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni jika ada iri dalam hati kami. Ampuni jika kami masih sering melakukan perbantahan. Kami percaya firman-Mu pada sore hari ini mengingatkan, dan Engkau sendiri yang merubahkan kami. Tuhan Yesus, kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk papa, mama, seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami. Engkau mengetahui Tuhan, jika di antara kami ada yang menghadapi ujian atau ulangan, kami percaya hikmat-Mu menyertai kami, dan ini semua guna kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan kota kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Dan sampai bertemu kembali minggu depan. Kita belajar kembali firman Tuhan. Bye-bye.